Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rempang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Rempang dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Pada hari ini kita akan mendapatkan materi yang kedua. Ada yang tahu materinya apa? Tidak tahu? Materinya apa? Tarawih ya. Dan pematerinya jelas sudah datang, sudah ada bersama kita. Pemateri kita hari ini adalah Kepala KUA Kecamatan Rempang, Bapak Lukman S.Aki. Beliau lahir di Langadai. Tahu Langadai? Ini beliau ini putra daerah Kota Baru. Orang Kota Baru, lahir tanggal 23 April 1977. Kemudian alamat beliau dicantum di dekat Musola Al-Mustaqim, sebenarnya Musola Al-Mustaqim. Pengalaman beliau, banyak pengalaman beliau, diantaranya adalah Kepala Gua Pelumpang Selatan, Kepala Gua Pamungkan Utara 2010 sampai 2016, Kepala Gua Pelumpang Selatan 2016 dan 2020, dan Kepala Gua 2020 sampai sekarang. Di samping itu beliau kegiatan sehari-harinya masih mengajar di rumah, mengajar Al-Quran, mengajar tilawah. Kemudian beliau ini juga salah satu agen travel umroh, haji dan umroh. Nah, siapa tahu nanti di antara adik-adik atau anak-anak ada yang ingin umroh bisa menghubungi Bapak Lukman. Ya, terus sedikit perkenalan dari pemateri. Ulun serahkan kepada pemateri sebelumnya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kita hormati dan kita banggakan para guru-guru SMA 1 Rempang, siswa-siswi SMA 1 Rempang yang berbahagia. Pertama, puji syukur kita sampaikan kepada Allah, sehat kita dalam hari ini masih diberikan Allah keutamaan berpuasa. Insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih kepada panitia pertama memberikan kepercayaan kepada kami tentang satu materi bagaimanakah tarawih yang benar. Ya, tentang tarawih. Tadi pagi tentang apa? Tentang apa tadi pagi? Tentang tarawih. Ulun tidak terbiasa duduk. Jadi tak terbiasa duduk lah, ulun berdiri jalan. Tidak terbiasa duduk. Nah, nyaman kayak ini, itu. Dia duduk, ulun pun asal ada nyaman. Asal ada nyaman. Itu biasa, hari ini biasa. Jadi aku nyaman duduk. Hari ini hari berapa tahun? Hari ini hari berapa puasa? 9 kan? Hari 9 sekali. Berpuasa 6 hari sudah kita mendirikan sholat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana tarawih kita? Gitu loh. Kalaunya diperluas, bagaimanakah sholat tarawih yang benar? Seperti pertanyaan apa materinya? Nah, sehingga untuk menjawab itu kita bilang global itu tarawihnya 3. Tarawihnya 3. Berarti bagaimanakah sholat yang benar? Ya kan?
bagaimanakah sholat yang benar. Tarawihnya mohon maaf Bapak Guru, kalau tinggal dulu sebentar ya, kita coba dulu secara umum tentang sholat, karena tarawih ini hukumnya sunnah, 5 waktu hukumnya wajib. Jadi kalau ditimbang-timbang mana hebatnya sunnah dan wajib? Wajib, makanya ditinggal dulu tarawih. Untuk menjadikan sholat yang baik, untuk menjadikan nilai sholat yang bagus, itu sholat itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia mempunyai anak cabang yang di bawahnya itu harus dilakukan dengan baik. Nah, fondasi bawahnya apa fondasi bawahnya? Dasar ibadah itu adalah air, rumusnya. Ya. Rumusnya loh, dasar ibadah itu air. Jujuran, makanya pimpinnya hati-hati dengan air lah, apalagi air rakyat. Bahaya. Yang menjadikan anak itu air rakyat. Ibu kok hati-hati dengan air. Ada lagi lah. Ada apa-apa. Kalau orang punya baju. Kalau punya baju jawab. Airnya air apa? Air nyaman. Ya, fondasi awal adalah air. Itu ibadah sholat air awal, ibadah wudu air. Jadi cari bahasa secara seperti ini. Sholat tidak akan baik, sholat tidak akan bagus, sholat tidak akan mantap, sholat tidak diterima oleh Allah kalau wudunya baru benar. Wudu dari mana? Dari air. Terus wudunya baik, tata cara berwudunya bagus, tata caranya wudunya bagus, airnya bagus yang digunakan. Masih tidak akan diterima sholat itu kalau mandi wajib itu tidak benar. Sekarang mandi wajib itu apa? Air lagi, ya enggak? Air. Wudunya baik, mandi wajibnya baik, masih tidak akan diterima ibadah kita. Sholat kita belum diterima apabila BAB-nya tidak sempurna. Sekarang BAB-nya kenapa? Dan air lagi. Ya loh. Nah, berarti apa? Dengan air. Bibirnya hati-hati lagi. Jadi rumus dengan air. Oke, selanjutnya wudunya baik. Lagi mandi wajibnya baik. Apalagi BAB-nya baik. Tidak diterima ibadah sembahyang kalau tempat ibadah kita dalam keadaan najis. Sekarang membersihkan najis dengan apa? Ini ada dia ayam di sini, lalu pian sembahyang di sini. Ya nggak sah lah. Gitu. Maka harus dihilangkan dulu najisnya dengan air. Berarti hebatnya air. Air memang hebat. Sumber kehidupan. Ya betul. Oke, lanjut. Wudunya bagus, wajibnya bagus, lagi BAB-nya bagus, tempatnya bagus, masih tidak akan diterima sholatnya kalau pakaian kita bernajis. Pakaian kita adalah najis. Pakaian pian di kemihaan tadi pian dengan air kecil tidak bisa dipakai untuk sholat. Baru bisa dipakai untuk sholat kalau dicuci. Dicuci dengan apa? Air. Memang kita dipakai. Ya bang? Nah, rumusnya. Jadi kenapa ini harus bilang seperti ini? Karena air inilah modal utama sebenarnya. Mumpung pian masih di SMA,
Artinya apa? Di sini banyak tuan gurunya. Ya loh, Pak Yusuf ada, terus apa lagi? Pak Samsul Rahman ada. Jangan apa namanya? Jangan terlena dengan pelajaran semata. Nah, kalau ini bisa, ya loh, mudah-mudahan ada apa namanya? Ada sebuah ya kegiatan langsung sekali pembelajaran tentang penambahan nilai agama. Kenapa? Karena ini sangat penting. Jadi sesuai ayat. Nah, oleh karena itu, air hanya satu yang bisa digunakan. Oleh dulu, air hanya satu yang bisa digunakan untuk ibadah. Air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan. Kalau air itu dicampuri dengan teh, berarti air itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air dicampur dengan susu bisa diminum, boleh diminum, tapi air itu tidak boleh untuk berwudu. Ya, aman untuk air tidak boleh untuk BAB. Aman BAB serang sanggup ya. Iya, kata atau misalnya air kelapa, banyak air kelapa. Lalu karena ingin wah lalu berwuduklah dengan air kelapa, karena boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa untuk berwudu, untuk mandi wajib dan lain sebagainya. Jadi bisa. Nah, hanya satu air yang suci mensucikan, di antaranya air sumur, air hujan, gitu loh. Segala air lah yang di dalamnya air itu tidak ada najis, gitu loh. Kalau di dalam itu ada najis, berarti air najis namanya. Kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang lain, berarti air bercampur namanya. Itu pada berarti campur namanya. Nah, jadi berhati-hati dengan air. Jadi wabil khusus saudara semua, ini ulun sering menyebutkan seperti ini. Kenapa? Lihat di kamar kecil masing-masing kita di rumah. Jadi, kalau sorry sebutkan betul. Lihat kamar kecil kan, apa WC kan, WC kita di rumah. Biasanya di samping apa namanya? Poslet apa? Poslet. Iya, kloset. Maaf. Di samping kloset biasanya ada tempat air. Nah, sekarang tempat air itu, gitu loh. Kalau kada ditutup, jajah bilas itu. Lihat tidak? Tunjulan. Tahu jajah? Tahu, lihatin. Di kloset, di air kloset kita, wadah di samping kloset kita itu, kalau kada ditutup, lihat dia teh cacak banyak di situ. Nah, sekarang kalau di situ ada teh cacak, lalu kita BAB, kita bersihkan dengan itu, berarti punya apa? Najis. Apa najis? Tidak salat sembahyang biar. Ada. Bagaimana memulai ibadah sholat, wabil khusus sholat wajib ataupun sholat tarawih, karena itu tutup, Nah, kalau yang aman itu kayak apa? Kalau yang di rumah ada tong besar di belakang, mending kerannya itu dikasih selang, itu lebih aman. Nah, kenapa? Tuh, jalan mengenai najis. Yang kedua, terkadang ember itu lebih rendah dari kloset. Udah sering lihat di beberapa masjid. Ini juga entah di mobil. Ember itu letaknya di depan, lebih tinggi kloset. Kalau ember itu tidak ditutup, maka 99,99999% najis seluruhnya air itu.
Bekame. Air kencingnya pasti terbawa. Apalagi anak-anak berdiri ya. Berdiri Bekame. Ya air kencingnya pakai ember. Lalu pian pakai ke BAB. Berarti BAB kita kada bersih. Orang yang kada bersih BAB, ujar Nabi, jelas dapat siksa Allah itu. Jangan di akhirat, di kubur sudah disiksa. Suatu saat Rasul beserta sahabat berjalan. Setelah berjalan, beliau memandang, oh, sahabatku, tahu nggak ada orang di dalam kubur ini? Iya sahabat mana? Tahu? Terlihat. Iya. Jadi ujian Nabi, orang di dalam kubur ini dalam keadaan disiksa. Maka saudaraku, kalau dikubur disiksa sampai kiamat disiksa. Mulai kita lihat di sana, udah kata ya Allah, si A masuk ke dalam kubur hari ini, lalu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat ini, maka siksaan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat, sampai masuk ke dalam neraka. Pasti, itu pasti. Nah, jadi ujar Nabi, ini orang yang disiksa. Nah, ujar sahabat, apa masalahnya? Masalahnya apa? Jadi ujar Nabi, masalahnya adalah orang ini BAB dalam keadaan tidak bersih. Dalam keadaan tidak bersih. Tidak bersih ini berbagai macam cara. Yang pertama, kencingnya bersih. Ya, tapi karena mungkin berdiri, lalu air seninya kembali ke celana, jadi tidak bersih. Celananya dibawa sholat, jadi sholatnya tidak sah. Yang kedua, BAB bagus, air yang digunakan dalam keadaan najis, tapi hukumnya juga BAB tidak sah. Selama BAB tidak sah, maka semasa sepanjang itu ibadah sholat tidak diterima. Itu rumusnya dulu. Jadi berhati-hatilah dengan air yang digunakan. Saya paham? Masalah bagaimana berwudu pun tidak bahas. Lah, pian ketakut. Jelo Pak Yusuf. Jelo bagaimana mandi wajib yang benar? Kalau tidak bahas. Takut dengan Pak Samsul Rahman. Jelo takut. Hanya takut. Ulun hanya memberikan semangat bahwa perlu kita perlu. Sebelum lanjut, dari sini ada cerita bahwa pagi sebelumnya kisah dulu, kisah mandi wajib. Yalah, mandi wajib itu rukunnya berapa? Mandi wajib itu rukunnya berapa? Sembahyang rukunnya 13. Rukun wudu rukunnya 6. Mandi wajib ringan. Mandi wajib ringan. Mandi wajib rukunnya 2. Ya. Yang pertama niat, yang kedua menyampaikan ayat ke seluruh tubuh. Itulah menurut. Kalau pian mandi wajib, lalu air itu ada yang tidak sampai ke tubuh itu, berarti mandi wajib ada sah. Contoh, pipinya botek tangan, sah mandi wajib. Itulah, ya kan? Atau habis melakukan mencat, lalu cat ada, berarti kan sampai kulit sah. Habisnya ngiwah ada sisiknya kayak tangan dengan berarti kayak tangan dengan jadi ada biasanya bibinya ini orang pintar, bibinya ini orang yang pintar dengan agama. Bungas orang yang bungas terus pintar dengan agama, suci banget. Iya kalau malah nih. Lalu ada orang yang
bagian. Jadi ini bagian datang saya kok pada terimanya, datang saya kok pada terimanya, karena si perempuan ini hendak mencari orang yang beragama juga. Jadi beragama juga. Lah, ada si orang pinawala, jadi bibinya pintar ya. Ada pinawala, kesah model meyakinkan. Jadi casing dibuat. Kita ini kan bisa pencitraan, ya pencitraan, pencitraan. Gayanya gaya alim, ada bohong. Ya Allah, pencitraan lebih baik apa? Itu soal itu. Pencitraan seolah-olah pintar, karena bisa seolah-olah mengerti agama, kalau bisa. Akhirnya karena pencitraannya baik, diterimalah oleh bapaknya tadi. Menikah, habis menikah, malam pertama, kalau laki kan bersih-bersih itu nih, malam pertama, bimbingannya mau ujian 6 bini, kan 6 bini itu kita dengan agama, ujian 6 bini, ulun apa malam pertama ini, malam ini, tapi harus bisa dulu menjawab pertanyaan satu, ujian lagi, oke, apa tadi? Jadi ujian nanti ini rokok mandi ada berapa? Rokok mandi. Rasa-rasanya. Nah, bila jawaban rasa-rasanya tidak dapat. Yalah, bila di sekolah itu berapa nih rasa-rasanya? Atau utang dulu pada pintar. Utang dulu. Nah, ini apa nih? Titik karena itu pada pintar. Yalah. Atau rasa-rasanya Pak itu bohong lawan. Jadi ini tekniknya itu ulun pemberi. Kalau tak menurut contoh 3 tambah 3 berapa? 5 Pak ya. Yalah. 6 tambah 6 10 Pak. Jawaban meyakinkan padahal ada 4. Ya, jadi kan kata oleh kawan dan tahu bohongnya. Gurunya tahu biar ada. Jadi ujian yang lagi rasa-rasanya 2. Betul jujur 2. Yang pertama, ujian yang pertama itu gayung. Gayung. Yang kedua bang, ujian lagi. Yang kedua sabun. Iya bang, kedua ujian lagi ini parah lagi kita, karena dia jawabannya sah. Subuh. Waktu jam 5 subuh, jam 4:30 tolong langgar kan? Tolong langgar, aja kita suka langgar, terakhir. Sekali sampai ke langgar, kenapa nih kau? Ini boleh jam kau 2. Yang pertama aja kau niat, yang kedua membasuh badan dengan air sampai ke seluruh tubuh. Iyalah, itu banyak. Untung sembahyang. Habis assalamualaikum langsung beli diri. Apa dia banyak? Rokok itu aja 2. Bapak banyak. Aku tuh pancingan dulu ya. Nampakkan gayung itu artinya bila ambil gayung itu pasti ada mandi. Janganlah. Berarti niatnya banyak ada. Menangannya sabun. Oh berarti kan dia semua bila sawah nih supaya liput banyak, supaya banyak sabun. Ini namanya menyampaikan ayat ke seluruh tuh maksudku atau pertama jawabannya pancingan biasa. Padahal jadi belajar. Jadi ujian kayak apa aja ujian lagi jujur ya dengan pilih lah. Jadi ujian lagi kayak apa besok lanjutkan jadi belajar lah selanjutnya. Oke, artinya apa? Perlu ilmu agama. Yang kedua adalah ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Nah, kalau pian gaulah kalian, gaulah wadai, kalau kata dalam ilmu ada masalah. Iyalah, gaulah gue, ada masalah, baik-baik.
ambil. Ya kalau tapi masih bisa dimakan. Ya lah. Tapi kalau ibadah, kalau kata dengan ilmu, ibadah itu. Nah, lanjut selanjutnya. Itulah rentetan bagaimanakah cara agar sholat secara umum itu benar. Ya, benar, maka jawabannya adalah pondasi bawah tadi satu kesatuan harus dibereskan. Jadi air, penggunaan air, BAB-nya bagus, wudhunya bagus, mandi wajibnya baik, baru sholatnya jadi baik. Nah, lanjut kita persempit ke tarawih. Tarawih, hadirin, tarawih, kemudian berbicara tarawih. Nah, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sudah habis Ramadan, nang kayak apa aja biar hendak sembahyang tarawih kadang-kadang bisa, kecuali umur kita sampai di tahun depan baru bisa. Satu. Yang kedua, secara jumlah itu terserah aja. Ada dari kaum muslimin kita yang mendirikan tarawih 20 tambah 3, berarti 20 di ada saudara kita yang lain mendirikan tarawih 8 tambah 3, berarti 11. Ya loh, itu tidak perlu dipersebarkan. 8 tambah 3 berarti tarawih 8, witir 3, berarti 11. Ada yang 20 tarawih, witirnya 3, berarti 23. Itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena semua punya dasar. Semua punya dasar. Jadi yang menggawi 8, 11 monggo silakan. Jangan menyalahkan yang 23. Yang 23 mengerjakan silakan. Jangan menyalahkan yang 11. Yang salah siapa mana? Yang tarawih. Yang salah. Yang salah itu yang ada tarawih. Itu yang salah. Nah, sekarang kita dari kita sempatlah kita tarawih. Ya loh. Jadi sekali lagi saya sampaikan, rugi pian awak pian ini kan masih kuat. Awak pian masih kuat, badan masih kuat nih. Maka ujian Nabi ada 7 golongan yang orang itu dapat pernaungan Allah di akhirat. Di padang mahsyar itu kan panas luar biasa. Nah, hanya 7 orang saja yang dapat naungan, yang ada merasa kepanasan. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya tertaut dan miskin. Lain orang tua, pemuda. Nah, jadi kalau hantar nyaman di akhirat, saat inilah kita ibadah kepada Allah. Jadi tarawihnya digunakan dan dilakukan saat di bulan Ramadan. Tidak membahas 11, 23, silahkan mau yang mana. Tergantung kita. Kalau di kampung kita 23, 43 ya. Kamu asal berapa? Depan dia tuh mudik. Ya kan? Terus ulun gimana? Ulun bisa 11, bisa 23. Ulun, ya. Ulun kalau berangkat bersama dengan kawan-kawan 11, ulun pas berangkat bersama-sama dengan kawan-kawan 23, 4, ya. Jelas sejelas ada nama bersama. Yang jelas yang penting dikerja tidak satu. Yang kedua, tarawih ini pertama dikerjakan setelah isya, salat isya. Nah, kadang dia ada yang lucu. Habis salat isya itu apa yang salat apa lagi? Sunat ba'diyah isya. Jadi ditanyakan sembahyang sunat isya qabliyah, terus sembahyang isya, habis itu ba'diyah isya 2 rakaat, baru sholat tarawih. Nah, terkadang dari kita ada yang masih orang tua bisa 2, ada yang dari remaja ada 2. Habis sembahyang tarawih tidak mendirikan ba'diyah isya. Ada nih asa kulir wae, asa malas, habis sembahyang isya berdiri duduk aja bukan.
yang lain sembahyang sunat ba'diyah isya. Lalu setelah sembahyang sunat tarawih berdirilah semuanya. Itu baik kalau baharunan memilih nih. Sunat ba'diyah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Tarawih 11-23. Ya, tarawih 11-23. Pahalanya general yang 2 itu. Rezeki pahala. Sembahyang tarawih itu lebih besar pahalanya ba'diyah isya daripada sembahyang tarawih. Contoh, seandainya duit 10.000 sama sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat itu bernilai 10.000. Sembahyang tarawih 11-23 itu bernilai 7.000 atau 8.000. Amun yang duit, kamu yang mana? Aku 10.000. Ya Allah. Ada apa? 2 aja. Tapi kebanyakan orang memilih yang 11-23. Secara nilai pahala lebih besar itu. Kenapa? Karena dalam keafdalan sembahyang yang pertama yang paling tinggi nilai adalah sembahyang 5 waktu. Tuh. Yang kedua yang mengiringinya adalah sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib itu yang keduanya. Ya di bawahnya lain. Artinya apa? Yang rawatib itu paling tinggi nilai kebaikan pahala daripada sembahyang sunat lainnya. Nah, oleh karena itu untuk mencapai kebaikan lebih sembahyang tarawih, jangan kadang mengerjakan sembahyang ba'diyah isya. Jadi tadi kalau baharunan habis sembahyang sunat ba'diyah isya, lagi kan lagi. Tapi sayang tarawihnya ada di bulan Ramadan. Kalau kita mendirikan tarawih semata, kita kan masuk rugi. Kenapa rugi? Karena ia pahala besar ditinggalkan. Pahala besar ditinggalkan. Jadi apa? Kerjakan kedua-dua. Yang ketiga adalah tarawih itu dikerjakan. Sebetulnya tarawih itu bersantai. Tarawih itu bermakna santai. Tapi kenyataannya tarawih di kampung-kampung kita kita. Ini ya, bahkan kalau imamnya itu kada rosi, imam kada rosi, ya Allah, dia paling lagi sama rosi kurang. Apa sekarang? Nah, begitulah kis-kis lah. Yang kis-kis lah. Lo taunya rosi itu pak, ini, ya Allah. Jadi kalau imamnya itu ada yang sejenis rosi dan lain dan sekawannya, asal boleh tuh. Siapa yang sok kalah dilihat imam? Ya, kayu pula. Ya langsung, ya Allah, abad. Ini lah masalahnya kita. Kenapa? Nafsu. Nafsu. Maka tarawih itu bermasa santai saja. Lihat di Masjidil Haram sembahyang tarawih kan lagu. Bahkan 1 juz semalaman, ya Allah, 1 juz semalaman, kada laju, kada cepat. Kawan-kawan kita yang 11 rakaat, 28 tambah 3 itu santai ya. Ilah supaya diketahui, kawan-kawan saudara-saudara kita yang 8 tarawih tambah 3 witir itu pengerjaannya sama dengan yang 20, tapi waktunya sama habisnya. Kenapa? Karena mereka santai dan biasanya menggunakan ayat-ayat yang panjang. Biasanya. Kalau kita yang 23 laju ayatnya pendek. Ini bisa. Jadi yang nyaman seperti apa? Ya. Kalau toh yang 23 20 yang penting satu tumakninahnya dijaga. Tumakninahnya dijaga. Yang kedua bacaan-bacaannya dijaga. Yang ketiga gerakannya dijaga. Aturan sholat tetap harus dijaga. Apabila sholat cepat tidak mengindahkan syarat
dan aturan lainnya, berarti salatnya tidak sah. Salat yang tidak bertumakninah berarti salatnya tidak sah. Bacaan Fatihah yang salah karena kecepatan berarti Fatihahnya tidak sah. Tidak sah Fatihah secara otomatis salatnya jadi tidak sah. Kita ini terkadang senang kalau imamnya lagu, nah bagi kita yang kada paham, kamilah lagu. Tapi bagi mereka yang paham mengerti tentang cara salat masih bisa menimbang. Kalau ternyata imamnya tidak sesuai dengan aturan, ini masalah. Ini masalah. Lebih baik ulun biasanya kalau imam itu lebih cepat, ada masalah. Silakan secepat-cepatnya. Tetapi kalau misalnya sudah keluar dari aturan tentang kesahan salat, ulun biasanya tetap sembahyang di situ, tetapi tidak mengikuti sudah sendiri. Pulang sama sekali. Nah, jadi ingat yang pertama lagi untuk mendapatkan kebaikan daripada bagaimana tarawih yang baik. Satu, jangan ingat satu dirikan ba'da isya. Yang kedua, santai beribadah. Santai beribadah dalam artian ibadah itu tetap dalam keadaan memenuhi rukun dan sunnah. Rukun sembahyangnya harus terpenuhi, sunnahnya harus terpenuhi supaya sholat tarawih kita memang betul-betul sesuai dengan kaidah. Nah, yang ketiga adalah ini yang kuncinya, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ujar Nabi, barang siapa yang beribadah, man qama ramadan, barang siapa yang mendirikan ibadah, wabil khusus ibadah tarawih, ibadah di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan menghafal Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa kita yang telah lewat. Ini dasarnya berarti. Nah, berarti pengerjaan ibadah apapun, sholat, khusus tarawih kita, ibadah Ramadan, berarti harus kita dengan iman, bukan karena yang lain. Jadi kalaunya ada 3 dempingan, amunnya 3 ada dempingan, boleh berarti kan karena dempingan. Tinggal disuruh kawitan hanya sembahyangnya hanya tarawih, berarti kan kawitan. Nah, cobalah kita berawal dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena memang kita butuh dengan sholat. Bukan kewajiban lagi, kita butuh sholat. Butuh sholat kita, keperluan kita. Sholat itu kenapa? Untuk kita. Man amila fali nafsi. Barang siapa yang beramal, gak sendiri dua, gak ada kesempatan. Nah, jadi bermula dari iman dan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau karena yang lain, karena abah, karena pacar, karena calon bini, berarti kita bukan karena Allah, karena calon bini. Berbeda sudah prinsip. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ibadah kita di antara kita karena punya nilai yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu dulu. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak. Iya, monggo silakan. Apakah mandi wajib tapi rambut pirang? Mandi wajib tapi rambut pirang sama? Mandi wajib tapi rambutnya pirang. Iya. Yang jelas rambut pirang itu yang diteliti, yang dipastikan adalah kalau merubah rambut itu seperti cat, itu tidak sah. Adalah misalnya nih cat di itu berarti kan ayat kita tidak sampai rambut. Tapi kalau rambut pirang itu bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya apa?
Kalau cat tidak masuk. Kalau bahan dasarnya kayak pacar, henna, ya itu masuk. Ada apa? Sama dengan ini, sama dengan kuku, sama kuku. Kalau ininya dengan kotek, berarti nggak ada sah. Mandi wajib. Kotek. Kalau dengan pacar kan? Pacar kan? Itu pacar. Itu apa? Itu sah. Sebenarnya tadi, ulun tidak tahu bahan dasarnya apa. Itu jasa tuh. Jadi kalau menjawab bahan dasarnya apa? Yang rambut pirang, kuning, hijau, abang, langit yang biru. Nah, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya. Kalau bahan dasarnya itu sesuatu yang menyebabkan air tidak sampai ke rambut, berarti mandi wajibnya tidak sah. Kalau bahan dasarnya itu masih bisa menyampaikan air ke rambut, berarti mandi wajib sah. Itu jadi teliti, ya kan? Sama dengan koket tadi, dengan cat di kulit kan berarti air kada sampai ke kulit. Berarti karena kada sampai ke kulit air berarti tidak bisa. Berarti sampai sama kayak tato lah. Bon, Namanya tato Pak. Tato. Oke. Amunnya ada dokter. Amunnya sudah bertato dua, minta tobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Kalau dihilangi penyakit diri, dia bertato lah, macam di sini bertato, di sini bertato, di sini bertato, lalu tobat. Tobat. Apakah harus dihilangi tatonya? Pada perlu. Amun dihilangi penyakit badan. Nah, penyakit badan, iya loh. Penyakit badan, langsung aja udah Bapak. Nah, tapi kita sudah bertaubat. Yang penting taubat yang bertaubat. Sama ada sebagian dari orang yang jadi polemik dulu adalah ketika orang bertato meninggal dunia. Tiba sering dulu orang bertato meninggal dunia. Ada sebagian orang buangin dulu tatonya, hanya mandi, karena mandinya kadang soh terhalang oleh kata yang lain sudah ya loh, karena menghilangkan tato walaupun orang yang sudah meninggal dunia itu sakitnya luar biasa, apalagi kita masih hidup, dibakar besi ke badan, sakitnya luar biasa. Dah, jangan dilakukan itu. Yang penting bertobat kepada Allah. Arti bertobat jangan bertato. Ya Allah, aku juga bertobat tapi bisa menambah pulang tato. Itu kan bertobat jalannya. Ya, itu kenapa Bu? Mana bertobat? Sudah paham? Kalau ada yang kalau terjadi pendapat, kamu silakan. Kalau harus dibuang dulu tato, silakan. Ya lah. Banyak tato, lalu bertobat. Ya lo, hilangin dulu tatonya, silakan. Ya kan? Silakan. Kalau perlu, yang penting kita sebut bertobat kepada Allah Subhanahu. Boleh? Dia tanya, niat mandi wajib. Banyak yang kampung di sini. ada panggilan. Mau masalah kawin kayaknya dulu. Niat mandi wajib. Masalah kawin kayaknya dulu. Jadi sekolah dulu. Nah, kalau Pak kawin sama berapa? Jangan. Kawin kayaknya. Selesaikan sekolah dulu. Mana? Ayo. Boleh gitu? Tak perlu di sini. Ya Pak. Ini kesempatan nyaman ini. Mungkin kau udah rumah kok. Lewat, dapat. Nah. Dapat.
Dadah. 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 Pak mau bertahan. Nah, jadi itu sebaik. Pak. Ada? Oke. Nah, boleh minta maaf dulu. Ya Allah, pokoknya ada. Bibian itu hai tidak? Hai tidak? Kalau ada nggak hai? Tidak ada hai bro, puasa tidak ada hai. Hai biar berapa hai? Nah, biasanya berapa hai? Seminggu. Untuk apa? Paling cepat haid berapa hari? Di dalam aturan fikih, paling cepat haid itu adalah 1 hari, 1 malam. Paling lawas berapa? Paling lawas 15 hari. Jadi lagi diingat, 15 hari itu paling lawas haid. Nah, bila lebih dari 15 hari itu warnanya darah penyakit. Kalau kita 17 hari dah lah minimum. Oh banyak ya Pak. Kayak 3 ya. Hari 17 hari ibadah. Kita umurnya berarti. Ya Allah, karena hari ke-18 itu bilang ya Pak ya. 18 hari Pak. Ya Allah, ya Pak, pasti ya. Iya, nanti juga umurnya. Umurnya haid itu paling lawas 15, tapi kebiasaan. Nah, kebiasaannya ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang bisa ke minggu. Nah, oleh karena itu yang ulun sampaikan buat ibu-ibu calon ibu, kalau misalnya dia ini, ya kalau aku kan biasanya 7 hari, biasanya. Nah, lalu misalnya biar hari kelima bersih. Hari kelima bersih. Malam, ya kalau Johor malam, Isya. Nah, ulun menyarankan kalau misalnya sudah kadar banyak lagi keluar darah haid, malam anak bu itu diganti kompres biar. Diganti kompres. Anak bulinya jadi kompres kenapa? Karena subuh itu bisa dilihat. Kalau ternyata subuh dari habis Isya sampai subuh itu kada ada lagi, berarti pacaran bersih. Pacaran bersih. Halo? Mandi dia. Jangan mandi jauh 2 hari. Saya lagi apa yang mandi? Halo? Nah, tidak seperti itu. Subuh mandi, dirikanlah sembahyang subuh. Habis itu zuhur, bersih, kada keluar lagi, berarti bersih dong. Berarti sembahyang zuhur. Habis itu bersih lagi sampai asar. Berarti sembahyang asar. Ternyata hendak maghrib ada sedikit aja timbul. Nah, berarti maghrib itu sembahyang. Harus betul. Jangan dikira asar minggu aku puasa minggu. Lalu dia menunggu aja mandi kan bisa. Nah, ini kan bisa. Makanya penentuan yang paling nyaman itu guring nyaman. Dikompresi basah. Jadi kelihatan. Kalau nya timbul darah berarti haid. Kalau nya ada darah lagi ya jangan jauh sudah. Loh. Nah, yang kedua di latihan malam ini sampai subuh berpulau kawan. Ini belum puasa misalnya, belum puasa. Belum bulan puasa. Subuh karena sepuluhan ada lagi. Kan habis libur. Sepuluhan ada lagi subuh. Melandau. Sambil subuh ada boleh. Sekalinya jam 9 nya bangun. Jam 9 nya bang. Sambil subuh ada. Sekali dari Selawan panas berpulau.
Nah, ya apa nih? Maka puasa. Soal puasa kita. Hah? Ayo. Kan kata Habib malam sembahyang tarawih. Ya loh, habis sembahyang tarawih. Habis sembahyang tarawih kita berniat puasa besok. Lalu ya kalau lagi. Akhirnya karena jam 2 sahur. Karena apa namanya? Kalau subuh kan bangun sampai jam 2. Gurih betul. Jam 9 bangun, jam 10 bangun. Subuh kan gurih. Ya lo mandel. Sekali dari sahur, pulang atas. Nah, pertanyaannya, sah ada apa sih? Sah. Kalau betul ya, kalau orang begitu benar. Lalu betul aman. Tetap puasa dan segera mandi segera mandi. Nah, lahir namun beristilah. Siang beristilah. Beranak ayo apakah? Supaya keluar benyok deh. Ini maka abang betul. Ya Allah, ya. Lihat ya, hati-hati. Kita pelit dan dirikan, ingat ya, dirikan sholat. Berusaha meninggal sholat. Karena sudah bertahan. Ada di sebuah hadis. Berat sekali, berat siksaannya orang yang meninggalkan sholat. Berat sekali. Maka kesempurnaan kita ini tergantung pada sholat. Nah, kita ini tergantung pada sholat. Kita ini Islam juga, Islam dan tahajud, tapi Islam juga ada. Nah ini masalahnya. Jadi bermasalah dengan diri masing-masing. Kita ini Islam dan tahajud, ilun yang sama Islam badan tapi juga ada. Kenapa? Karena Islam itu terdiri dari 5 huruf I, S, L, A, R. Ialah Islam. Jadi ujar orang juga I itu Isa, S itu subuh, L lohor, A asar, M. Kalau mengerjakan kalimatnya berarti Islam. Kalau mengerjakan maksudnya M ya. Orang M ini ya kalau orang Indonesia karena Islam itu Isa subuh lohor asar maghrib. Bila tadi 5 Islam bukan Islam bu amalnya maghrib aja bang nya amal asar dan maghrib amalnya amal kada amal sehari parai kada kalau niau ya Allah apa sampai ya lain dulu nah makanya nih sesibuk apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan kada sholat dimanapun berada. Yang penting sholat. Masalah bacaan, enak. Nang ada hafal, enak. Yang penting jauhi dulu. Yang penting dikerjakan sambil sedikit demi sedikit belajar. Kayak apa cara supaya bisa mendirikan satu waktu yang tidak apa namanya supaya kada tertinggal lagi. Perlu berikan trik-triknya. Bagi yang kada pernah mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah, caranya jangan Pak. Hari ini biar kerjakan zuhur dulu. Sehari zuhur aja. Esok zuhur pulang. Gawe sebulan. Zuhur aja terus. Zuhur aja. Selama sebulan. Selama sebulan. Kalau sudah digawe sebulan itu biar insya Allah lah. Kada bilanya hari sebulan selanjutnya bila kada mengerjakan asalkan nyaman tau. Bila sudah sebulan asal nyaman kan tambah 100 sampai 1 bulan asar. Jadi
7 rasa. Nah, 7 rasa bang. Sampai sebulan akan datang. Berarti 2 bulan. 2 bulan itu berarti hanya mampu mengerjakan Zuhur dan Asar. Bulan ketiga ambil 1 bulan. Yalah, maka bulan kelima pian insya Allah sudah seberatan itu dapat dikerjakan dengan baik. Maka kalau sudah pian kerjakan dengan baik, insya Allah dimanapun pian berada, kalau ada sempat misalnya belum mengerjakan ibadah, ada merasa kurang dalam diri, ya, ada merasa kurang dalam diri, dan itu bisa. Aku belum berjuang lagi, aku belum berjuang lagi. Nah ini bisa nih, ada gelisah, berarti sudah menjadi darah daging. Aku belum bahas lagi, maka mencari waktu sebentar kayak apa supaya bisa sembahyang asar. Sama dengan ibadah lain, ibadah sunnah lain. Kalau orang itu mengerjakan ibadah sunnah dengan istiqomah misalnya doha setiap hari, atau sembahyang apa lagi, sembahyang tobat setiap hari, atau misalnya bersedekah setiap hari. Kalau saat itu hari itu di waktu itu belum sempat misalnya sembahyang doha, maka hati akan gelisah, baru akan tenang kalau menyempatkan diri saat itu doa, sembahyang doa. Nah berarti mendarah dari ini kalau kawal langsung 5 silakan, 2 langsung bisa langsung kawal silakan. Tapi bagi nopo oleh, ya loh, bagi nopo oleh, ya loh, coba kan itu 1, ya loh. Dan ingat 5 waktu wajib hukumnya, jangan sampai kenapa seperti itu Papua jauh seperti itu. Ini kan caranya aja ya. Tapi diingat, kita harus yakin kita dalam keadaan tetap berdosa kepada Allah karena meninggalkan 4 waktu. Ya kalau jangan 5, 3 1 berarti 4 loh. 4 waktu dalam keadaan berdosa kepada Allah. Tapi niat kita ingin taubat kepada Allah dengan cara supaya rajin ibadah seperti apa, menguatkan ibadah seperti apa, jalan seperti itu. Dan ada satu cerita Pak. Orang ini berkeluh kesah dengan kehidupannya. Lalu datanglah ke satu tuan guru. Kiai, orang ini itu sudah tenang. Berkeluh kesah. Jadi kata Kiai, kamu punya anak berapa? Punya anak 5. Isi berapa? 1. Ya loh, rumahnya kecil, ada besar. Rumahnya ya anggaplah misalnya 6 kali 6. Terus kamu pelihara apa di dalam rumah? Kalau gini, gabung semuanya di rumah. Yalah gabung. Enggak boleh kandang. Ayam masuk apa? Yalah. Ayam butaan. Ayam, itik, kambing, sapi di kandang. Diam di kandang maksudnya kita diam di kandang. Melampau lagi. Masukkan sapi. Malah kada bersakai, menambah tidak tenang itu. Jadi dia Kiai punya itik, masukkan di kandang. Kamu sana, ada tenang lagi, ya loh. Habis itu seluruhnya ada penuh dengan binatang ternak. Jadi semakin tidak tenang, semakin tidak tenang. Jadi ujar Kiai, keluarkan kambing, ya kalau habis itu bagaimana? Agak sulit mulai tenang, tapi belum tenang betul. Keluarkan sapi. Akhirnya tertinggal dirinya sendiri. Bagaimana? Lebih tenang sekarang. Nah, sama seperti itu. Tamsilnya ingin sholat yang baik, maka ingin sholat supaya berbisa istiqomah dengan baik, supaya merasa ada sesuatu tertinggal bila tidak dikerjakan, maka zuhur kerjakan dulu 1 bulan. Walaupun kita tetap berkeyakinan kita punya dosa karena 4 tidak dikerjakan. Bulan depan tambah 1, bulan depan tambah 1, bulan depan tambah 1, bulan depan tambah 1, bulan kelima dan seterusnya. Insya Allah kita akan merasa sedih, gelisah, tidak tenang kalau tidak mendirikan sholat di mana. Wabil khusus tarawih. Tarawih jangan dikerjakan mumpung saat ini masih hidup, mumpung saat ini masih bisa bernafas. Kerjakan tarawih dengan sebaik-baiknya, jaga rukun-rukunnya, jangan sampai tertinggal bacaannya, gerak-gerakannya diperhatikan, perlu tumakninah sehingga
tarawih kita semakin punya nilai dan bisa bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, Allah akan melihatkan di akhirat nanti. Walau andai kata itu baik, maka kebaikan itu akan dilihatkan oleh Allah. Apabila kecil tapi jahat, maka juga akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ya'mal mithqala dzarratin yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal baik atau amal jahat, walaupun hanya sekedar sebiji satu benda yang sangat kecil, maka balasan Allah akan berlipat. Nah, dengan dasar itulah maka berhati-hatilah itu siapapun kita, jagalah iman kita baik-baik. Semoga kehidupan kita semakin diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kita lihat kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Demikian penyampaian materi dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Setelah ini teman-teman sudah siap untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Tapi nanti ditutup dengan tadarus. Ya. Ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mengambil wudhu dan mempersiapkan untuk kita sholat zuhur berjamaah. Demikian.